Cerita yang akan kamu dengarkan ini bukan kisah asli yang berdiri sendiri. Ini adalah rangkuman dan penceritaan ulang dari sebuah novel berjudul The Perks of Being a Wallflower. Novel ini ditulis oleh Stephen Chbosky. Versi yang kamu dengarkan di sini bukan pembacaan langsung dari novel. Ini adalah summary yang disusun ulang agar lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kamu. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin kamu mendengarkannya pelan-pelan. Bukan sebagai cerita orang lain, tapi sebagai cerita yang mungkin pernah kamu rasakan juga. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin terus mendengarnya, pastikan kamu sudah subscribe. Charlie mulai merasa hidupnya berubah. Bukan perubahan besar yang bisa langsung diceritakan pada orang lain. Bukan sesuatu yang membuatnya tiba-tiba menjadi berbeda. Perubahannya kecil, hampir tidak terlihat. Tapi Charlie bisa merasakannya. Ia merasakannya saat bangun pagi, ketika ia tidak lagi merasa sepenuhnya kosong. Ia merasakannya saat duduk di kelas, ketika pikirannya tidak lagi melayang sejauh dulu. Charlie mulai sering bersama teman-temannya. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi percaya diri. Bukan karena ia sudah tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya lelah selalu berada di pinggir, melihat orang lain hidup sementara ia diam. Ia ikut duduk bersama mereka. Kadang tanpa bicara, kadang hanya mendengarkan. Kadang tersenyum meski tidak mengerti semua lelucon. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Charlie masih anak yang sama. Pendiam, banyak berpikir, sering menyimpan perasaan sendiri. Ia sering merasa pikirannya terlalu ramai, sementara mulutnya tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Ia takut salah bicara, takut terdengar aneh, takut kehadirannya tidak diinginkan. Seringkali, Charlie bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar terlihat oleh orang lain atau hanya kebetulan ada di sana? Di sekolah, ada satu orang dewasa yang akhirnya memperhatikannya. Bukan karena Charlie membuat masalah, bukan karena ia menonjol, tapi karena orang itu melihat sesuatu di balik diamnya. Guru Bill. Guru Bill tidak memaksa Charlie bicara. Ia tidak menanyakan hal-hal yang membuat Charlie tertekan. Ia hanya mengajak Charlie berbicara tentang buku. Buku-buku yang diberikan Guru Bill bukan buku pelajaran. Buku-buku itu bercerita tentang manusia, tentang perasaan, tentang hidup yang tidak selalu rapi. Charlie membaca buku-buku itu pelan-pelan. Kadang ia berhenti di satu halaman, menutup bukunya, dan menarik napas dalam-dalam. Karena satu kalimat saja bisa membuat dadanya terasa berat. Dari buku-buku itu, Charlie mulai belajar sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa perasaannya tidak aneh, bahwa kebingungannya bukan kelemahan, bahwa merasa terlalu banyak bukan berarti ia rusak. Charlie masih sering merasa sendiri, tapi sekarang ia mulai mengerti bahwa sendirian tidak selalu berarti tidak ada siapa-siapa. Kadang, itu hanya berarti belum ada yang benar-benar melihat. Di luar sekolah, Charlie mulai merasakan sesuatu yang baru. Perasaan yang membuat dadanya hangat, tapi juga gugup. Perasaan yang membuatnya berpikir berulang-ulang tentang hal-hal kecil. Charlie jatuh cinta. Bukan cinta yang berani ia ucapkan. Bukan cinta yang ia rencanakan. Ia hanya tahu setiap kali bersama Sam, dunia terasa lebih tenang. Sam tidak memaksa Charlie bicara. Sam tidak terganggu oleh keheningannya. Sam membuat Charlie merasa aman menjadi dirinya sendiri. Ada momen-momen kecil yang Charlie simpan dalam diam. Duduk di mobil, mendengarkan musik, melihat jalan bergerak perlahan di luar jendela. Di momen-momen itu, Charlie pernah merasa hidup tidak terasa terlalu berat. Tapi hidup jarang memberi satu perasaan saja. Di saat yang sama, Charlie menjalin hubungan dengan Mary Elizabeth. Ia tidak benar-benar tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, dan itu membuatnya terjebak.
Charlie selalu seperti itu. Ia lebih memilih menahan perasaan sendiri daripada membuat orang lain kecewa. Ia berkata iya, padahal hatinya ragu. Ia tersenyum, padahal pikirannya lelah. Hubungan itu terasa berat, bukan karena pertengkaran, tapi karena kejujuran yang tidak pernah keluar. Charlie merasa bersalah setiap hari. Bersalah karena tidak jujur. Bersalah karena tidak cukup berani. Bersalah karena tahu bahwa ia tidak mencintai dengan cara yang sama. Sampai suatu hari, semuanya tidak bisa ditahan lagi. Dalam sebuah permainan kejujuran, kata-kata keluar dari mulut Charlie tanpa ia pikirkan panjang. Begitu saja, cepat, dan terlalu jujur. Ia ingin menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Wajah-wajah di sekitarnya berubah. Suasana menjadi dingin. Teman-temannya marah. Mary Elizabeth terluka, dan Charlie dijauhi. Kesepian kali ini terasa berbeda, bukan karena tidak ada orang, tapi karena ia tahu semua ini terjadi karena ia tidak berani jujur lebih awal. Setelah semuanya berakhir, hidup Charlie terasa lebih berat. Sekolah terasa lebih sunyi. Hari-hari terasa lebih panjang. Pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Charlie mulai sulit tidur. Ia terbangun di malam hari dengan dada yang terasa sempit. Ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan naik ke permukaan. Kenangan lama, perasaan lama, hal-hal yang selama ini ia kubur. Suatu malam, semuanya runtuh. Tubuh Charlie panik. Pikirannya berputar tanpa arah. Ia kehilangan kendali. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu ia sudah terlalu lama menahan segalanya. Ingatan lama muncul. Tentang Aunt Helen, tentang rasa aman, tentang kasih sayang, tentang luka yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Charlie mulai mengerti bahwa ada luka lama yang belum pernah sembuh. Charlie dibawa ke rumah sakit. Ia mendapatkan bantuan. Untuk pertama kalinya, orang dewasa benar-benar mendengarkannya. Bukan untuk menilai, bukan untuk menyuruhnya kuat, tapi untuk menolong. Charlie belum menjadi baik-baik saja. Ia masih bingung, masih takut, masih rapuh. Tapi ada satu perubahan kecil. Charlie mulai mengerti bahwa perasaannya itu nyata, bahwa rasa sakitnya punya alasan, bahwa ia tidak rusak, dan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang berani melihat diri sendiri meski itu menyakitkan. Cerita Charlie belum benar-benar selesai. Masih ada perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami, dan perjalanan yang belum selesai ia jalani. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cerita ini berlanjut, jangan lupa subscribe dan dengarkan episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.